Ini angkanya bebas ini. Mendekati 3, dari X pangkatnya 3, min apa ya, min 2X ya, ini X pangkat 3, min 2X, min 9 ya, bervariasi angka-angkanya. Wis gawe gampang weh. Nah, dibagi dengan 5X min 15. Wis coba yuk. Sing iso jawab siapa yuk? Pengen tahu aku. Jawabannya piye? Jebret. Tek tok. Wes yuk, jawabannya apa? Ayo liane sing do mikir yuk. Mila les Muhammad Fauzi, Rahma Maulidina Lafa, yo. So sampai nggak iso iki. Bariki yang mengandung soal yang mengandung akar ya. Ini yang mengandung akar. Nih, saiki kayak gini. Jawabannya apa? Jebret yuk, set. Kita hitung sampai 5. 1. Yuk, 1. Lu 2. Wah, saya mikir saja ini. Saya mikir tenan iki ya. Mikirnya menenang iki ya. Ayo, 2. Ayo Sofia, Zalfa, Bila, Rahma, Ajeng. Piye iki? Abyas, Bagaskara, ayo. Muhammad Azam. Ini Sofia, ayo. Keren. M-Dasif, ini M-Dasif pinter ya. Ini mlebu GM iki ya. Ini ada mlebu GM, ini mlebu netron ya. Ya, coba beneran M-Dasif ya. Kita lihat ya, coba ya. Dimasukkan dulu 3 pangkat 3 kan 27, yang 27 kan 0 loh. Ini 0 kan? Nah, baru diturunke ya. Yuk, diturunke yuk. Seret. Ini diturunke 3 kali 1 3, X-nya pangkatnya 2 gitu ya. Terus 5X 5 baru dimasukkan ya. Dimasukkan X-nya sama dengan 3. Masuk sama dengan 3. 3 kuadrat per 5. 3 kuadrat itu udah 9 loh. Kali 3 27 per 5. Wah, keren. Kamu udah bisa M-Dasif, udah keren. Coba loh, kamu nek nganggo cara urean, tak jamin kowe gawe kurunge tok ya. Ini nek nganggo urean nganggo kurung-kurung tok ngene kowe. Bar ngene kok coreti kurunge baru bubar jalan ya. Nah, ini loh teknik jawab. Makanya untuk kepentingan besok tanggal 7 kamu belajar cukup ikuti acara ini sampai akhir, dijamin kamu PTS-nya sukses. Dan ingat loh, pelajaran kelas 11 tidak akan pernah diajarkan di kelas 12. Artinya apa? Di saat di kelas 12, Anda akan dimintai pertanggungjawaban kembali karena UTBK limit itu keluar baik IPA maupun IPS. IPA keluar di TKA, IPS keluarnya di TPS. Keluar dua-duanya. Jadi kalau Anda belajar saat ini tidak ada ruginya. Ya, maka sempatkan 60 menit ke depan untuk bisa menguasai terkait dengan limit. Nah, sekarang gini, bagaimana kalau limitnya itu mengandung akar ya? Limitnya mengandung akar. Ini limitnya mengandung akar. Saya berikan trik turunan ya. Jadi kamu harus menggunakan turunan biar Anda paham ya. Jadi kalau ada soal yang mengandung akar, nih mengandung akar, maka turunannya adalah, ini misalkan ini ada soal ini, AX plus B begitu, maka cara nurunkannya gampang aja. Setiap ada tulisan akar, langsung 2 akar. Oh ya, turunannya akar langsung per 2 akar. Akar siapa? AX plus B. Nah, AX itu turunannya A, kasih atas. Itu turunan bentuk akar. Nih. Nah, uniknya gini. Ini akar itu artinya akar pangkat 2. Jadi di sini tuh 2. Diingat-ingat itu 2. Berarti ini juga 2. Loh, diiling loh. 2, ini juga 2 nih. Nah, di sini 1. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya pada saat besok Anda ketemu soal, kok ini akar pangkat 3? Kok ada tulisan akar pangkat 3? Ini, maka Anda nurunkannya menjadi per 3. Karena ini akar pangkat 3, maka ini per 3. Akar pangkat 3. Jangan lupa, di sini berpangkat 2. Yuk, jadi diingat-ingat, maka AX ini tak turunkan jadi A. Ya, yuk pahami dengan baik konsep dasar ini. Nanti Anda ketemu soal tes, nggak panikan, nggak bingungan. Ya, ini wajib dimengerti. Coba tak ulang lagi ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nanti Anda screenshot ya. Ini Anda screenshot nanti ya. Soalnya gini, Y sama dengan akar 3X plus 6. Maka kalau Anda ditanyakan turunannya,
Turunannya berarti langsung per 2 akar 3x plus 6. 3x turunannya 3. Itu caranya ya. Ini bagaimana kalau nanti yang akar pangkat 3? Akar pangkat 3 berarti misalkan Y akar pangkat 3 dari 7x plus 8. Maka turunannya menjadi sini 3 akar pangkat 3 7x plus 8. Nah, pangkatnya di sini 2 ya. Tambahin 2. Jadi yang kamu tambahin ini tadi 2, ini 3, 2 ya. 7x turunannya adalah 7. Nah, ini turunan bentuk akar. Turunan bentuk akar itu untuk jawab yang kayak apa ya? Turunan bentuk akar itu untuk menjawab soal limit yang bentuknya begini. Contoh, Anda ketemu limit X mendekati 0 ya. Ada tulisan akar dari 5x ditambah 4 min 2 dibagi dengan 3x. Biasanya Anda ngerjakannya, Anda pakai dikalikan sekawan. Suwe ya, suwe. Maka biar Anda cepat jawabnya, diturunkan saja. Cara nurunkannya gimana? Tapi ini wajib dimasukkan 0 per 0 dulu loh. X-nya diganti 0, 4 ya. Ini kalau dimasukkan 0 ya, X-nya ganti 0 loh. 0 tinggal 4. Akar 4 itu piro 2. 2 kurang 2, 0. 3 kali 0, 0 loh. 0 per 0 loh ya. Ini 0 per 0 loh ya. Baru diturunkan. Cara nurunkannya adalah, yuk cara nurunkannya per 2 akar 5x plus 4. 5x turunannya 5. Gitu loh ya. Ini turunan. Yang min 2 turunannya 0. Jadi ini tuh turunannya 0 ya. Turunannya 0. Terus gimana? Yang bawah 3x turunannya 3. Setelah itu diapakan? Ingat loh, ini tadi diturunkan. Nah, sekarang masukkan. Dimasukkan x-nya diganti 0 lagi. Dimasukkan menjadi 5 per 2 akar. Kalau x-nya tak ganti 0, maka hasilnya 4 di sini. Maka di sini akar 4, ini bawahnya 3. Kalian tahu 5 akar 4 itu 2 kali 2 menjadi 4 ya. Per 3. 3 itu artinya 3 per 1. Berarti kalau dipecah menjadi 5 per 4 dikali 1/3. Maka menghasilkan 5 per 12. Nah ini jangan sampai nggak bisa Anda ketemu soal tentang limit bentuknya turunan, bentuknya pecahan, Anda sudah bisa menjawab dengan cepat kurang dari 1 menit. Oh ya kan? Ya, nah ini penting, wajib dikuasai, jangan sampai nggak bisa ya. Coba ya kita praktekkan ya sekarang ya. Kita praktekkan. Soal yang saya berikan, soal standarnya soal perguruan tinggi. Jadi soal yang tak berikan, standar perguruan tinggi. Artinya apa? Kalau kamu sudah bisa ini, kamu berarti soal ulangannya pasti jago. Karena orientasinya udah perguruan tinggi, apalagi kalau dibuat hanya standar ulangan, pasti jago. Ayo kita coba ya. Saya akan coba soal sebagai berikut. Nah, ada soal. Weh, kamu kalau ada ketemu soal kayak gini nggak perlu panik, weh, Westot. Ini loh, ketemu soal ini dulu ya. Limit P mendekati bla 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 bla. Nek ada tulisan kayak gini, itu artinya turunkan. Iki lho, iki macane turunno. Basa Jawa niki turunno, turunke. Wah, apa nih? Fungsine. Jadi fungsine iki diturunkan. Yo, apa turunane X kuadrat? Turunannya apa? X kuadrat. 2x. Rampung. Oh, D. Oh, jawabannya wis D. Gampang toh? Ora angel, tak jamin ya. Tak jamin angel ya. Jadi coba tak tes kowe, tak tes ya. Aku punya soal gini. Ya, tak tes. Fx sama dengan 5x kuadrat 4x plus 2. Kemudian ada soal limit H mendekati 0. Fx plus H min Fx per H. Hasilnya apa? Yuk jawab. Tak hitung sampai 5. Jos, gratis pendaftaran. 10x Bapak. Apa yuk jawabannya? Set. 10x Bapak. 10x ini turunannya. Set. 5x pangkat 2 apa turunannya? 10 x. Yuk kurang ayo 10x. Terus
Ayo. Tambah 4. Iya, cerdas. Ngono kuwi turunane jawabane rek ngono kuwi. Ora cerdas kowe ngono kuwi. Nonton langsung jawab. Ini jenenge turunan. Gitu loh. Tetapi kalau soalnya ini, nek soal ini limit H mendekati 0, F di sini kok 2. Ya. Ini ono angkanya gini. Ini artinya turunannya dimasukkan angka 2. Jadi ini artinya turunannya dimasukkan angka 2. Berarti jadi 10 kali 2 tambah 4. Jadi 24. Gitu maksudnya. Kalau ada tulisan 2 plus H min F2 gitu. Ya. Jadi diturunkan baru dimasukkan angka 2. Ini tadi kan X. Kalau X bentuknya masih X. Tapi kalau angka masukkan dalam bentuk angka. Ya. Wes toh, mikirnya digawe enteng. Inilah namanya belajar efektif. Belajar sebentar, tapi langsung bisa. Itu efektif. Ini enggak efektif. Belajar lama, sekali aja enggak ingat. Enggak iso, ya toh? Coba yuk, tak tes soal berikutnya. Jebret! Wes, ngeri. Apa artinya ini, Cah? Artinya ini turun 0, gantinen angkane 4. Turun ke ganti ongko 4. Gitu maknanya. Turun ke ganti ongko 4. Sedangkan kamu udah tahu tadi. Ini itu nek diturun ke apa? Akar. Ini nek diturun ke per 2. Akar 2x plus 1. Ya. Terus 2x turun ke atas 2. Gitu. 2 ini coret. Jerat. Nah, baru dimasuk ke angka 4. Sehingga 1 akar 2 kali 4 itu 8 tambah 1. Oh, berarti akar 9. 3 sepertiga C. Oh, gampang sekali loh. Inilah belajar menggunakan konsep penalaran. Jadi, ayo UTBK ini tahun 2023 itu menjadi tahun kalian ya. Jadi tahun kalian, maka nanti Anda harus bisa menjadi yang terbaik. So, sampai Raisa lah. Kita boleh sekolah di mana saja, tapi perguruan tinggi menjadi cita-cita kita harus terwujud. Nyenengke wong tua. Makanya saat ini tuh saatnya Anda tidak hanya belajar sejarah, tapi saatnya Anda itu membuat sejarah. Itu caranya membuat sejarah. Anda pengen jadi dokter, bisa. Jadi dokter itu harus pintar matematika. Enggak. Jadi dokter itu yang penting ketompo kedokteran. Jadi dokter. Lah piye ben ketokone kedokteran? Sing penting iso ngalahkan pesaing. Oh gitu, ngalahkan pesaing. Wow, pesaing itu gimana? Belajarnya, kamu belajar kisi-kisi dari sekarang. Menunggu, jadi kamu belajar kisi-kisi. Makanya kalau nanti Anda ke perguruan tinggi, maka kuncinya itu belajar kisi-kisi. Ini loh, karena soal di perguruan tinggi itu, soalnya itu maksimumnya itu 1000. Maksimumnya itu 1000. Rata-ratanya hanya 500. Nah, hanya 500. Nah, terus diterima enggak? Enggak, rata-rata itu enggak diterima. Jadi kalau kamu belajar kamu itu hanya biasa saja, berarti kamu akan menjadi orang yang rata-rata. Orang yang rata-rata itu dapat nilai rata-rata. Dan rata-rata itu enggak diterima. Kenapa? Yang diterima itu nilainya, ingat loh, nilai di perguruan tinggi itu ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Nilai minimumnya itu 250, nilai maksimumnya itu 1000, rata-ratanya itu adalah 500, ada kuartil 1, ada kuartil 3. Yang diterima itu nilainya yang di atas kuartil 3. Ini yang diterima. Makanya yang diterima itu hanya 25%-nya saja. Hanya 25% dari jumlah peserta. Nah, mereka-mereka yang nilainya di atas kuartil 3, ya rata-rata 650 sampai 1000 ini yang diterima. Ini di UGM aja rata-ratanya 686. Tetapi itu bukan jurusan yang terbaik, jurusan semuanya. Kalau Anda ingin kedokteran, nilaimu harus di atas 750. Ini 750. Jadi 750 sampai 1000. Ini kuncinya. Loh, terus kok bisa dapat nilai segitu? Gimana caranya? Gampang. Nilai itu caranya gampang. Kamu belajar kisi-kisi. Ini kisi-kisinya kayak apa? Kisi-kisinya bentuknya kayak gini.
Saya udah buatkan kisi-kisinya. Kalau Anda yang mau perguruan tinggi, belajar dari kisi-kisi dari sekarang. Ya, ini yang keluar itu sudah saya rangkumkan. Itu loh. Inilah limit itu keluar. Gitu. Keluarnya satu soal. Jadi limit itu keluar satu soal. Ini diferensial dan limit loh. Matematika IPA-nya di sini kemarin 2 soal. Kemarin itu turunan dan limit. Diferensial dan limit itu ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Nanti di TPS-nya juga ada. TPS-nya ada limitnya juga. Ini, TPS-nya limitnya juga keluar satu soal ya. Ini jangan sampai nggak bisa. Yuk coba tak teruskan lagi ya. Ini tak teruskan lagi. Set, coba soal yang nomor 10 ya. Soal nomor 10. Limit X mendekati A, ini X mendekati A ya. X kuadrat tambah 3 min A, X min 3A. Tadi tak sampaikan, nek ngerjakan limit, ini ya, nek ngerjakan limit, kuwi kuncinya apa? Sing didelok iki lho. Loh, sing didelok X-nya. Ya, didelok X-nya. Dimasukkan. Kok 0 per 0? Nek 0 per 0 diturunkan. Oh, tiling-iling loh ya, diturunkan. Siapa yang diturunkan? Yang X-nya saja. Yang enggak ada X-nya dianggap 0. Ingat-ingat, yang enggak ada X-nya dianggap 0. Berarti iki dianggap 0. Ini dianggap 0. Wes dilangi wes. Dianggap 0. Maka tinggal lihat yang depan toh. Ini kalau saya turunkan, X kuadrat itu menjadi 2X. 3 min AX, maka turunannya 3 min A. Jadi kalau ada 2X, turunannya 2. 8X, turunannya 8. 18X, turunannya 18. Kotak X, ya turunannya kotak itu. Berarti kalau di sini itu 3 min AX, maka turunannya 3 min A. Ya, saya bagi 1X turunannya 1. Setelah diturunkan, Anda masukkan lagi. Loh, dimasukkan X-nya diganti A lagi. Maka menjadi 2A, kemudian 3 min A. Kalian tahu, 2A dikurangi A, kan tinggal A. Ya, ditambah dengan 3. Lah itu merupakan jawabannya. Ya, ini teknik menjawab soal limit. Ya, jadi sekali lagi, menjawab soal limit, yang penting Anda menguasai konsep turunan, dijamin Anda pasti bisa. Anda pasti bisa jawab. Maka yang penting dikuasai sekarang ilmu turunan. Coba tak tanya, turunannya tadi ya, biar terbiasa. Anda ketemu soal 5X pangkat 3 ditambah 4X plus 8. Apa turunannya? Jebret! Turunannya persik ya, persik. Per 2 akar, iki soalnya persis. Loh, gitu loh, persis. Baru diturunkan ke atas, yang dalamnya diturunin. 5X pangkat 3 jadi 15X pangkat 2. Karena 3 kali 5 kan 15 ya. 15X pangkatnya berkurang 1 jadi 2. 4X jadinya plus 4. Nah itu turunannya namanya ya. Dikuasai. Ini ya. Coba saya akan tes dulu tentang turunan tadi ya. Ini kamu bisa atau enggak? Saya ingin tahu turunan ini bisa atau enggak. Ben paham. Set. Yuk. Jawabannya apa? Tek-tok. Jawabannya apa? Nomor 3. Ini ada soal kayak gini. Apa jawabannya? Y aksen. Ini artinya turunan. Apa ini turunannya? Yuk, jawabannya A, B, C, D, E. Yuk. Santai wae, ya. Ini santai wae. Yuk, yang baru gabung, ayo langsung bisa ngerti, bisa pahami dengan baik. Gunakan konsep penalaran. Apa jawabannya? A, B, C, D, E. Cret. Apa jawabannya? Cret. Tek. Ayo Bagaskara, Afarel, Diego. D, Bapak. Ayo apa jawabannya yuk? D, Pak. D. Wih, keren. Jenengmu sapa kowe kok iso njawab D terus iki? Kowe kok pintere jenengmu sapa, Mas? Aulia Hakim, Pak. Aulia Hakim. Wih, kowe pinter ya. Kowe pinter ya Aulia Hakim, aku yakin kowe kedokteran lho, layak kedokteran lho. Kowe nonton soalnya langsung jawab kok, ya toh? Ini seret Aulia Hakim jas kok. Iki turunane langsung ya toh? 2 akar. Iki persis iki. Lho ngono lho persis. Oh ya. Baru diturunke X kuadrat kasih luar 2X min 3. Wes D. Keren toh? Baca sih. Oh, dokteran lho kowe. Ini ya, makanya ya belajar menggunakan penalaran, kamu bisa langsung jawab cepet ya, Pak. Wah, akar pangkat 3. Yo, ini akar pangkat 3. Akar pangkat 3 teknisnya gimana tadi? Akar pangkat 3.
Ini akar pangkat 3, ini turunannya menjadi per 3 di sini. Loh, gitu sih. Loh, ini 3 sih. Ini 2 sih. Loh, cari yang jawabannya bentuknya kayak gitu udah bener kok kamu. Ini jadi jawaban yang turunan bentuk pangkat 3 itu bentuknya kayak gini aja udah bener. Ada pengalinya 3. Kirano, Rano, ono pengalinya 3. Ini kene ono 2 nih, kira ono. Loh ya, urung apa-apa jawab ya toh. Itu loh, itu teknik ya. Ini saya ajari tekniknya ya. Jadi di sini tinggal ngisi X kuadrat 3X min 5. Lah yang atas itu turunannya ya, kasih atas 2X plus 3 loh. Ini gampang sekali ya. Nih, jadi ayo berlatih menggunakan konsep-konsep penalaran sehingga nanti Anda UTBK-nya jadi sukses. Ini hanya gambaran saja dari semuanya. Gambaran kalau mereka-mereka yang sukses ya. Nih ya, mereka-mereka yang sukses tak keluarkan dulu ini slide-nya ini ya. Ini ben ngerti ya. Aku neng UGM ini nilainya kudu piro ya, ben ada pandangan kalian ya. Biar ada pandangan nanti. Jadi kamu tuh dari sekarang itu wis kudu paham. Ini aku cerita ke kamu ya. Kamu yang punya cita-cita, apalagi yang Aulia Hakim itu pinter banget loh ya. Aku targetnya kedokteran kudunya ya. Ini kamu punya rencana kedokteran. Ora usah wedi. Kenapa? Sukses itu milik siapa saja. Tapi jangan lupa, gagal juga bisa pada siapa saja. Maka yang penting aja sampai kita itu gagal. Kita harus sukses. Tentukan tujuanmu. Ya, ini. Tapi hati-hati, ini Anda pengen kedokteran, jangan lewat senam PTN. Karena pas senam PTN itu harus unsurnya rekam jejak. Jadi misalkan di muha kok orang ono sing lewat senam PTN kedokteran, ojo juga kedokteran lewat senam PTN. Kamu ambil lewat UTBK. Karena lewat UTBK itu nggak dipandang itu dari SMA berapa, nggak dipandang. Gitu loh ya. Ini karena melihatnya siswanya. Gitu loh. Nah, maka Anda saat ini harus melakukan sesuatu, ya. Ayo lakukan sesuatu. Sukses itu kebutuhan kamu, bukan kebutuhan orang lain. Bapak guru saya, lingkungan, semuanya, kepala sekolah, BK, itu hanya fasilitator. Memberikan fasilitas pada kalian semuanya untuk mewujudkan impian kalian masing-masing. Tapi kesuksesan itu milik masing-masing. Ya, nih yang bisa mencukupi kebutuhan kalian itu ya kamu sendiri. Kalau kita jarang sekolah, kebutuhan misalkan ya, mohon maaf, kita jarang di sekolah hanya 2 jam, dibatasi, harus segera pulang. Bagaimana kebutuhan kita akan tercapai? Justru kesempatan ini menjadi kesempatan emas bagi kalian untuk bisa meraih impian kalian semuanya. Lakukan. Kalau Anda hanya sekedar punya rencana dan impian saja, itu ngimpi namanya. Maka lakukan sesuatu. Bangkit dari mimpi Anda, lakukan, kemudian evaluasi. Pak, saya sudah ikut bimbel ya Pak. Evaluasi bimbelmu. Kamu selama ini ikut bimbel, kamu merasa yakin nggak untuk bisa sukses UTBK? Dievaluasi. Mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki. Ya, itu penting ada di semuanya. Nah, saya akan berikan contoh. Kegagalan mereka yang diterima di PTN, kegagalan mereka, dia harus belajar menjelang UTBK. Jadi ini kelas 11 santai-santai. Jangan, kelas 11 itu Anda boleh ikut organisasi apa saja. Kowe melu anggota OSIS, melu apa terserah, orang masalah. Semakin banyak kegiatannya, semakin bagus karena itu pengalaman. Tetapi kamu tetap harus berkualitas. Bagaimana menjaga kualitas Anda itu? Kamu harus belajarnya menggunakan konsep penalaran. Harus pakai penalaran. Karena kalau nggak penalaran, waktu Anda akan hilang. Gitu loh ya. Ini, Pak, saya pengen jadi dokter. Apa yang harus saya lakukan? Kuasai biologi. Bagaimana fisika? Ra penting fisika. Bagaimana matematika? Ra penting. Tetapi fisika dan matematika punya peranan penting untuk diterima. Tapi setelah diterima, fisika jadi ora penting. Maka saya yang penting adalah mengatur strategi. Jadi untuk menjadi seorang dokter, orang kudu pinter fisika, orang kudu pinter matematika. Gitu loh. Saya pengen yang teknik, kudu iso fisika. Nah orang iso fisika, ojo ngambil teknik. Ngono mikirnya. Makanya saat ini itu dikembangkan namanya kurikulum prototipe. Yang mulai dikembangkan besok itu. Mungkin pas jatah Anda itu akan dapat kurikulum prototipe. Sehingga sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak, itu sudah diorientasikan. Belajar yang dipelajari hanya sesuai dengan bakat dan jurusan yang mau diambil. Itu tak ingatkan pada kalian semuanya. Ya,
eman-eman ya. Ini tak berikan triknya kamu untuk menguasai, yang penting diterima di perguruan tinggi sesuai dengan impian kalian semua. Jadi serius belajar itu jangan menjelang UTBK. Jadi kowe nek bimbel, ojo nunggu kelas 3. Kami itu udah ditunggu Pak Bambang sekarang itu nih kelas 11. Bener itu ora promosi loh. Tenan Pak Bambang itu kurang piye. Ini ngawal kalian itu ya. Merasa tidak dinanti oleh perguruan tinggi favorit itu keliru besar. Anda punya kemampuan, Anda punya kualitas. Ayo mlebu UGM, mlebu jurusan yang Anda inginkan ya. Jadi terlalu berat dengan senam PTN itu bagian dari sebuah kesalahan. Jangan terlalu berat dengan senam PTN. Yakin lewat UTBK ya. Andai kata Anda mau menyiapkan senam PTN, maka siapkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi karena ini menjadi alat pemeringkatnya. Bagi yang IPA, bagi yang IPS, matematika, bahasa Indonesia, Inggris, sosioekonomi, dan geografi. Itu sebagai alat pemeringkatan untuk bisa menjadi siswa eligible 40% terbaik di sekolah. Gitu loh. Jangan salah ambil metode belajar. Ini penting. Karena soalnya yang dikeluarkan soal penalaran semua. Di perguruan tinggi itu soalnya hot semua. Gitu loh ya. Ini kenapa ini tak sampaikan pada kalian semuanya biar Anda terbuka, biar Anda itu ngerti. UTBK itu dilakukan sampai 14 hari dan satu harinya itu 2 sesi. Kalau belajar kamu menggunakan rumus, tak jamin kegagalan di depan mata. Jadi kalau belajarmu itu rumus, maka jaminan kegagalan di depan mata. Loh, kurang piye ya, aku lagi ngomong. Ini aku bicara fakta. Tes itu 14 dino loh. Kowe ora njikok sing ngendi ra ngerti loh. Karena yang milihkan itu sistem komputer. Wah, Pak, aku hari yang pertama, aku hari yang kedua, sesi kedua. Soalnya itu beda-beda. Coba kowe nganggo penalaran. Soalnya ganti-ganti orang masalah. Karena apa? Nalarnya sama. Itu yang dijamin oleh LTMPT. Soalnya beda-beda, tapi konsep nalare podo. Berarti sing kok pelajari rumus apa nalar? Nalare. Kowe nek sinau rumusnya beda-beda. Kowe nyinau rumus, kamu mpet dhewe kowe. Rumusnya beda. Karena yang dipelajari itu nalarnya sama, maka konsep nalarnya yang harus Anda kuasai. Maka bimbingan dimanapun kuncinya penalaran. Dan di Jogja itu nggak ada bimbingan yang pakai penalaran kecuali di Netron. Loh ya, itu yang perlu tak sampaikan. Yuk, coba yuk, ada dari semuanya. Sekarang tak berikan contoh. Ini contoh besar pada kalian semuanya. Ini nek Anda ke UGM 656, ke ITB 683, itu rata-rata. Tetapi jurusan-jurusan yang Anda idam-idamkan rata-rata nih 800. Gitu ya. Ini penting banget perlu Anda camkan betul ya. Kemudian siswa saya kemarin itu Arindra ya. Arindra itu nilainya 850 itu. Tampa nih kedokteran Undip. Oh, nilainya biro. 1000 ne akeh to. Maksimum toh. Ini orangnya itu kedokteran UGM. Sauki nilainya 800 itu siji. Kuantitatif 1000, matematika 1000, fisika 1000, kimia 1000. Tuh, 1000. Apa enggak kepenak? Sedangkan apa? Pelajarannya sama dengan kamu di sekoman. Sauki iki sekoman. Pelajarannya ya jelas nek man kan ono akhlak fikih macam-macam toh. Ning nggonamu ya ono kemuhammadiyahan ya toh. Oke toh, fikih, oke banget pelajarannya dan itu bagus dipelajari. Gitu loh ya. Nah, ini juga sama, tapi dia sewu. Kenapa? Karena pakai penalaran. Kok bisa? Ini siswa mereka yang gabung ke Netron tak gawe gitu ya. Ini yang kebetulan Nasrani deh ya, Tiffany Nasrani deh ya. Salam, selamat sore semua. Aku barusan selesai TBK. Puji Tuhan, tadi lancar banget ngerjainnya. Soalnya mirip sama punya Netron. Bodoh karena penalaran. Nih, alhamdulillah lega dengarnya. Wih, dalam hati mau ketawa nangis tuh gimana nggak ngerti. Soalnya sama wih. Bodoh soalnya karo Netron. Gitu loh. Wih, guys, aku udah TBK mirip punya Netron. Soalku sama persis. Fik belajar soal Netron aja. Loh, kurang piye? Ya. ini di Netron kayak gitu. Wes, yuk saiki sinau. Sinau. Jebret, ayo. Aku pengen tahu jawabannya apa. Hitungan detik. Ayo, siapa yang bisa daftar Netron gratis 300.000? Soal nomor 6, hitungan detik. Jebret. Ayo. Mau lihat terus ya. Ini ya, yang lainnya gimana? Yang lainnya ini ya. Yang lainnya Abbas, Afarel, Dego. Masuk tinggal turun. Aceng. Ayo yang lain. Ayo jawabannya apa? Jebret. Krik. Yuk.
Husain, Audi, Hanan. Ayo, apa jawabannya? Jebret. Apa? Ayo, rapopo, ayo. Jangan ragu-ragu. Wih, jenengmu sapa? Hamdan. Hah? Hamdan. Hamdan? Hamdan ATT. Hamdan ya, coba ya. Bener Hamdan ya. Yakin Hamdan, ayo Hamdan. Ini Hamdan, set, turunkan. Gampang banget tuh. Ngono tuh ya. 2 akar gitu. Gampang banget tuh. 3x kuadrat turunannya apa? 6x. Nah, baru ini disederhanakan. Coret jerat. Jadi apa? 3x per akar 3x kuadrat plus 5. Wis. Betul. Pintar tak Hamdan. Yakin wis to. Kowe gur nonton orang hati 5 detik loh. Aku ngitung 1 2 3 4 5. 5 detik kowe wis iso. UGM minggu ya. Lho, ta UGM. Dokteran. Pengen kuliah nang ndi Mas Hamdan, ya? UGM. UGM ya, Pak. Oke, ya, sono ya. Rasa ragu-ragu. Ya, saya teruskan limitnya ya. Teruskan limitnya ya. Nah, ini kalian semua udah ditunggu sama Pak Bambang nama itu. Jadi kelas khusus. Jadi kelas khusus ya. Kelas khusus isinya adalah SMA Muhammadiyah 2. IPA gawe sak kelas, IPS gawe sak kelas. Rasa akeh-akeh. 15 dadi sak kelas. Pak onone 10 dadi sak kelas. Oh, ini Muhammadiyah kabeh rasa khawatir ya. Gini. Pak, aku netron sesuk piye carane? Oh, netron tuh gini. Seminggu masuknya 3 hari, itu yang wajib. Kan seminggu ada 7 hari, lah yang 3 hari itu wajib masuk. Lah yang 4 hari liane itu tambahan pelayanan, dilayani 24 jam, ya. Dilayani 24 jam. Ini ya, gitu. Nih, yuk sekarang soal nomor 11 ya. Limit X mendekati 1, akar X kuadrat tambah 3 min X min 1, 1 min X kuadrat. Loh, tau ngeri tau. Gue ketemu soal gini lah ya. Biasanya langsung, gue ngene iki ketemu ngene iki, gue pengen jadi dokter, gue yakin jadi dokter, apa yakin jadi pasiennya, yuk. Gue ketemu ngene iki, gue tes ini bingung itu, sedangkan gampang banget, ayo garap bareng-bareng ya, garap bareng-bareng yuk. Ini ya, garap bareng-bareng pelan-pelan, dimasuk IK1, masukkan sini ya, masukkan ternyata 0. Wah, nek 0 dulu mesti 0 ya, 0 per 0. Wah, berarti diapakan tadi? Diturunkan. Cara nurunkannya gimana cara nurunkannya? Akar, loh, akar. Nek X kuadrat jadi 2 akar X kuadrat plus 3, ya loh. Akar X kuadrat plus 3. Jangan lupa, X kuadrat turunannya 2X. Jangan lupa yang belakang, min 1X turunannya min 1 loh. Min 1X itu turunannya min 1. Pelan-pelan ya. Yang bawah 1 turunannya 0 berarti min 2X. Nah, ini turunannya min 2X. Hanya gitu aja turunannya ya. Ini turunannya gampang banget ya. Setelah diturunkan diapain? Dimasukkan. Ini dicoret dulu boleh nggak apa-apa. Duanya dicoret nggak apa-apa ya. Yuk, sekarang dimasukkan. X-nya diganti 1. 1. Ini tak masukkan angka 1 pelan-pelan. 1 akar 1 kuadrat 1 tambah 3 menjadi 4 kurangi 1 dibagi min 2 dikali 1. Kalau kalian tahu seperakar papat beda loro berarti setengah kurang siji. Nah, ini tak tulis ya lama-lama ya, pelan-pelan ya. Setengah kurang siji dibagi min loro per siji. Kan artinya ngono. Berarti padha wae karo apa? Min setengah dikali diwalik min setengahan dibalik itu loh, berarti ketemunya apa? Seperapat loh, jawabannya D ya. Wes gampang banget. Jadi selama ini Anda belajar menggunakan konsep penalaran akan terasa indah, terasa mudah sekali. Nah, Pak, kalau saya nanti di netron biayanya gimana? Ya, netron itu paling murah biayanya. Karena kalau daripada privat itu sekali pertemuan rata-rata 100.000 lah pengajar itu ya. Pengajar yang profesional. Ini mahasiswa ya mungkin isih piro ya, 10 sedet ngono ya. Ini pengajar profesional ya mesti rata-rata ya 100 munggah ya sing 200 300 gitu nek privat ya toh. Nah, tapi kalau di netron
dengan kamu belajar dari sekarang, khusus MUHA, wah ini khusus MUHA itu ya, khusus MUHA diberikan potongan sebesar kalau cash dipotong 2 juta ya. Ya Pak Bambang ya. Wah, dipotong 2 juta ya. Ini jadi khusus MUHA diberikan potongan 2 juta bagi yang cash, bagi yang angsur dipotong 1,5 kalau nggak salah ya. Ini 1,5. Jadi ini keberuntungan khusus buat kalian semuanya. Ayo coba belajar lagi limitnya ya. Limit X mendekati 0. Ya, limit X mendekati 0. Langkahnya diapakan tadi? Masukkan. X-nya diganti 0 dulu. 4 kali 0, 0. Alon-alon ya, 0. Ini 0. Terus 2 kali 0, 0 tinggal 1. Akar 1 itu 1. Ini 1 berarti artinya 0 per 0. Wah, ini artinya 0 per 0. Kalau 0 per 0 diapakan? Diturunkan. Loh Pak, kalau saya menurunkan gimana? Turunannya gampang. Ayo turunkan pelan-pelan. Turunkan. 4x turunannya 4. 4x itu turunannya 4. Akar turunannya langsung per 2 akar gitu. 1 plus 2x. Lihat depannya x. 2x turunannya 2. Gampang kan? Min. Ya belakang nih. Set. Per 2 akar. Langsung. 1 min 2x. Ya, lihat belakangnya. Min 2x. Turunannya min 2. Gampang sekali. Cukup 2 langkah ketemu jawabannya. Ya. Terus dimasuke. Iki diganti 0. Ini tak ganti 0 jadi ini 4 per. Ini tak ganti 0. 0. 0. Akar 1. Akar 1 berapa? 1. Ya, 1 kali 2, 2. Berarti tinggal 2 per 2. Terus wes ben rada suwe, 2 per 2. Aslinya 2 per 2 ini 1. Tapi ya pura-pura radon ya. Min berarti plus kan, min berarti plus. 2 per. Kali ini ya, iki diganti 0. 0. 1 kurang 0, 1. Akar 1, 1 kali 2, 2. Wah, berarti ini 2. Maka Anda tahu sekarang ya. Jadi ini 4. 2 tambah ini kan 1 toh. Ini 1 tambah 1 ya berarti 2. Kamu tahu 4 bagi 2 gitu. 2. Maka jawabannya adalah C. Oh, ya toh. Enak ini namanya belajar penalaran ya. Dan ingat ada di semuanya di Netron itu nanti kalau Pak saya pengen online boleh, online Netron boleh. Tapi online-nya Netron tidak sama dengan bimbel lain. Kalau bimbel lain kan jualan video tuh, jualan video. Dan videonya itu dibahas nggak pakai penalaran. Lah di Netron dibahas pakai penalaran. Gitu. Lah ini Netron lah jualan video ini gratis. Wah, ribuan video gratis. Nah di Netron itu online-nya itu streaming semacam ini, jadi interaktif. Jadi walaupun online tapi terasa offline. Itu jadi terjadi interaksi ya. Ngobrol, Pak iki piye-piye ngono. Nah, nek wong 10 15 kan terjadi interaksi. Nek ini kan kowe mungkin ono sing rada isin. Wah, kowe rek takon isin, jawab isin ngono ta. Nek wong 10 ra isin ya. Nek sudah jadi kelompok ya. Gitu ya. Tak teruskan lagi ya. Oke, ya, nanti nek ketemu limit-limit ya semakin lama limitnya berat ya. Semakin lama limitnya angel gitu. Lah tapi saya mengundang kalian semua sebelum tanggal 7 ya nek iso ya. Sebelum tanggal 7 Anda ketemu sama Pak Bambang ya. Ini sebelum tanggal 7 kamu ketemu sama Pak Bambang. Pak minta tambahan Pak buat ini ya. Kalau di sini kan mungkin Anda mau malu-malu bertanya, tapi Anda gratis loh ketemu sama Pak Bambang ya. Nih wong 5 wes sing yakin-yakin arep nang Netron lho ya. Pak aku ketemu Pak Bambang. Wah wes ketemu Pak Bambang belajar ya. Gratis nanti ya. Kita gratisi untuk belajar menggunakan konsep penalaran ya. Gini. Pak kalau besok soalnya gini gimana? Tak kasih triknya nih ya. Misalkan ada soal gini. Kadang soal tes itu limit X mendekati angka ya. Misalkan limit X mendekati 3. Ya, ini soalnya rada berkelas iki ya. Limit X mendekati 3. Delalah soalnya X kuadrat ditambah AX ditambah B dibagi 2X min 6. Hasilnya sama dengan 4. Pertanyaannya adalah A ditambah B sama dengan berapa? Nah, berkelas. Ini pertanyaannya bukan yang ditanyakan hasil limitnya, tetapi yang ditanyakan fungsinya. Aku lek nggak rapi yang ini. Keteng toh? Nah, tak berikan trik nalarnya. Masukkan dulu. Dimasukkan dulu. Harus 0 per 0 dulu. Nah, setelah 0 per 0, diturunkan.
Setelah diturunkan, dimasukkan lagi X-nya 3, hasilnya 4. Lah ini pola pikirnya. Pola pikirnya begini. Ya, coba yuk kita masukkan dulu pelan-pelan ya. X-nya ganti 3, 2 kali 3, 6 kurang 6, 0. Sekarang 3 masukkan ke atas. 3 kuadrat, 9. X-nya 3, 3A. Ditambah B. Nah, hasilnya 0. Ketemu di sini. Keluarkan bahwa 3A ditambah B sama dengan min 9. Ketemu persamaannya ya. Yang kedua turunkan. X kuadrat itu turunannya 2X. Kalau AX turunannya A. Kalau 2X turunannya 2. Gitu, yang diturunkan. Setelah diturunkan, dimasukkan X-nya diganti 3. 2 kali 3, 6. Ditambah A, dibagi 2, hasilnya 4. Berarti 6 ditambah A sama dengan 8. Maka A-nya ketemu 2. Kalau A-nya ketemu 2, masuk sini. 6 ditambah B sama dengan min 9. Maka B-nya tak pindah. Min 15. Loh, A-nya tahu, B-nya tahu. Screenshot, wajib. Karena soal tes kayak gini lagi tren. Soal kayak gini lagi tren. Bisa jadi di sekolah Anda besok, PTS-nya muncul soal kayak gini. Tekniknya gampang. Masukkan, turunkan, masukkan, ketemu hasil, selesai. Loh, gampang kan? Itu namanya belajar limit ya. Ini, Pak, kalau nanti saya pengen tanya-tanya sama Pak Har gimana? Oh, boleh. Nanti bagi kalian yang sudah join ini, yang sudah join, nanti ngobrol-ngobrol dengan saya. Pak, mau tanya-tanya saya, boleh ya. Nanti masuk ke grup Telegram, masuk grup Telegram ya. Ini masuk grup Telegram saya, yo. Grup tele, sing duwe tele mlebu grup tele ya. Ini nanti tanya-tanya sama saya, tak tunjukkan jalan yang terbaik, tak berikan informasi seakurat mungkin. Ya, ini grup tele. Judulnya Belajar Nalar Pak Har ya, Belajar Nalar Pak Har. Pesertanya meh 5.000-an yang enggak saya lihat ya. Belajar Nalar Pak Har. Wes, mlebu amrono kuwi ya. Silakan. Ini pengen tanya-tanya silahkan. Koncomu akeh. Ini wong 5.000-an boleh bertanya. Nanti informasi akurat, informasi terbaru. Jadi kamu yang ikut dari MUHA ini, saya sarankan masuk di grup Telegram ya. Gitu. Silahkan ya. Sekarang tak lanjutkan. Saya akan lanjutkan pada kalian semuanya pada saat Anda ketemu soal tentang deret. Aku dikasih tadi sama dari pihak sekolah, Pak. Siapa Pak namanya Pak? Pak Agus ya, dari Pak Agus, tolong menyampaikan tidak hanya limit, tapi tolong disampaikan bab deret. Wah, kita ajari deret ya. Ini tak ajari deret saiki. Kan ono deret aritmatika, deret geometri. Pak, aku nek ketemu deret apa pakai rumus? Ora usah mikir rumus. Kita ajari trike, rasa mikir rumus. Ya, ini nih, lihat. Tak berikan triknya ya. Jadi semua ilmu di sini tak ajarkan semua. Coba hari ini aku ngajari ilmu apa? Turunan. Wah, wes. Bari apa? Limit. Tanpa terasa rong bab wis Anda kuasai. Ya toh? Tanpa terasa loh. 2 bab. Wah, nah sekarang tak tambah 1 bab. Deret. Deret aritmatika. Coba aku pengen tanya sih. 3 terus 5 terus 7 terus 9 bla 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 bla. Kamu ditanya, tentukan rumus UN-nya, tentukan suku yang ke-100-nya. Wes, apa gak mikir rumus? Biasanya gue langsung mikir UN A plus N min 1 kali beda SN, nganggo rumus-rumus, gak apa-apa, silakan aja. Tapi kamu tak kasih triknya. Gini loh triknya. 3 jadi 5 itu jaraknya berapa? 2 kan? 5 jadi 7 jaraknya berapa? 2 kan? Nah, nek gawe rumus tak naik triknya. Tadi kan jaraknya 2, kasih aja N. 2N. 2N. 5N ngono kuwi. 2N terus piye Mas? Lihat. Ini kan awalnya 3. 3 dikurang 2, wis 1 gak simburinya. Lho rampung. Maka rumusnya 2N plus 1. Biasanya gue yang rumus ngene iki, UN A plus N min 1 kali beda. Loh, gue agak nulis rumusnya, aku wis jawab. Itu lho bedane ning kono ya. Ini jadi kamu lagi nulis rumus, aku wis jawab. Itu bedane nalar karo enggak, ya. Lah nek 100 ya tinggal dimasukke wis 100, berarti 200 tambah 1 toh. Jadi 201. Cepet banget toh. Itu kalau ditanyakan UN ya, biar kamu tahu ya. Ini nanti kalau sudah terbiasa ini enak.
Pak, kalau ada SN itu loh, Pak, aku bingung SN. SN itu, coba aku tanya, 5N kuadrat ditambah dengan 6N. Coba aku tanya, suku pertamanya berapa? Oh, bingung dong kowe toh? Oh, ini tanda nih kamu nggak maksimal belajarnya ya. Ini kalau ditanyakan 5N kuadrat 6N, A-nya berapa? A itu suku pertama, caranya angkanya dijumlahkan. 5 tambah 6, 11. Oh, rampung. Kamu ditanyakan beda. Berapa bedanya? Ngitung bedanya gampang. Beda itu pangkatnya itu loh. 5 kali loro. 5 ping loro piro? 10. Loh, 10. Serampung. Pak, ditanyakan rumus UN nih. Bedanya kan 10. Jawabnya 10N. 11 kurang 10, siji. Wis ketemu UN nih. Loh, kurang piye? Yo, gunakan nalar ya. Ayo tak ajari nalar, saya yakin kamu akan hebat. Rahma, Maulidia, Ajeng, Dia, Ulhaq dan lain-lain. Kamu pasti bisa, ya. Coba aku pengen tanya soal gini. Ini soalmu ini soalnya. Ayo. Jumlah N suku pertama satu deret diketahui. Sn sama dengan 3N kuadrat min 2N. Yo, coba jawabannya apa kalau ditanyakan A? Yo, A-nya berapa A-nya? Aku tanya A-nya berapa? 3 dikurang 2. Loh, 3 dikurang 2 berapa? 1. Itu A-nya ya. Nek tambah ya tambah, kurang ya. Kamu ditanya beda, berapa bedanya? 2 kali 3, 6. Ya, hanya 6. Kamu ditanyakan UN-nya, gampang, 6N. Loh, bedanya berarti 6N. 1 dikurangi 6, min 5. Wes, temu UN-nya. Kamu ditanyakan suku yang kelima, gampang, 6 kali 5. 30 kurang 5, 25. Kamu ditanyakan suku yang ketiga, 6 kali 3, 18, kurang 5, 13. Kamu ditanyakan jumlahnya, oh berarti 38. Loh rampung. Loh pertanyaannya, 3 plus 5. Ini ya. Ini makanya ayo adik-adik semuanya, yakin gunakan konsep penalaran, Anda akan menjadi yang terbaik. Lah di Netron itu dikembangkan konsep-konsep penalaran ya. Di tempat lain itu nganggo metode rumus. Makanya harus ngapalkan rumus, ono sing rumus the jack, the queen, the ya dah ini ya. Tapi orang kanggo UTBK akan menyesal selamanya, iman ya. Maka sebelum hal itu terjadi, sebelum terjadi penyesalan, saya berharap tak undang kamu bersama kami, bersama Netron ya toh, ketemu sama Pak Bambang nanti di Netron 1 khusus SMA Muhammadiyah 2 ada potongan khusus buat kalian semuanya, dipotong 2 juta bagi yang cash ya, yang angsur dipotong 1.500.000 ya. Ini lah nanti apa yang Anda dapatkan di Netron ya. Ingat, fasilitas apa yang ada di bimbel lain di Netron pasti ada. Tapi apa yang ada di Netron di tempat lain belum ada. Apa itu? Detection, tempat lain nggak ada. Apa itu detection? Anda akan dites detection sesuai dengan karakter Anda, sehingga jurusan yang Anda ambil nanti tidak terjadi kesalahan milih jurusan. Karena masing-masing orang itu punya karakter yang berbeda-beda, sehingga karakter akan berpengaruh terhadap pola kerjanya, dan pola kerja itu akan berpengaruh terhadap ilmu untuk bekerja, yaitu kuliahnya. Maka jangan sampai Anda kuliah, kemudian bekerja tidak sesuai dengan karakter Anda, akibatnya Anda akan merasa cepat bosan, cepat capek. Karena orang kalau bekerja nggak sesuai dengan kemampuannya, nggak sesuai dengan keahliannya, maka itu biasanya bekerja dengan keterpaksaan. Tapi kalau dia bekerja dengan karakternya, maka dia akan langgeng, akan kuat, akan semakin bergairah. Semacam itu. Ya, ini penting kalian harus pahami. Tidak hanya itu, nanti kamu akan diberikan konsultasi, pendampingan, konsultasi jurusan. Sehingga jurusan-jurusan Anda itu sesuai apa yang Anda pilih. Akan didampingi oleh para psikolog-psikolog. Ya, ini jadi dan ingat, yang terpenting orang bimbel itu adalah pengajar. Ini yang terpenting pengajar. Yang bisa Anda membuat termotivasi, yang membuat Anda otaknya jadi terisi. Ya, itu adalah pengajar. Banyak sekali pengajar-pengajar itu yang mungkin hebat, tetapi hanya hebat untuk dirinya sendiri, tidak hebat untuk kalian. Lah di Netron, itu pengajar-pengajarnya sesuai dengan bidangnya, kemudian dia juga sudah berpengalaman. Pengajar itu ibarat seorang pilot. Kalau Anda naik pesawat, pilotnya itu berpengalaman, pilotnya sudah menerbangkan ribuan kali, pasti nyaman naiknya, sehingga Anda tidak ada rasa was-was dan khawatir naik pesawat tidur nyaman.
Tapi kalau pilotnya itu tidak terlatih, baru latihan jadi pilot, pasti kamu akan terjadi was-was. Nah itu sama, kalau Anda bimbel, kalau bimbel pengajarnya itu baru latihan, masih terlalu muda, kurang berpengalaman, maka itu sangat berbahaya. Karena akan ngajari, di saat kamu ngajari kamu nggak bisa, wah berat. Ketemu soal sulit, mikirnya lebih lama daripada kamu memikirkannya. Ya kan? Kamu kalau ketemu soal sulit, kamu hanya akan berpikir beberapa saat, kemudian Anda akan tinggal selamanya. Tapi kalau pengajar kamu kasih soal sulit, mungkin dia akan mikir berhari-hari, ya kan? Nah, jangan sampai terjadi, gitu loh ya. Ini jadi pengajar itu sangat penting sekali, ya. Ini penting. Kemudian program lembaga itu sangat wajib dipahami. Karena ibarat lembaga itu ibarat mesin. Jadi Anda masuk ke dalam mesin, kemudian Anda akan diolah, kemudian akan menjadi output, di mana outputnya adalah keberhasilan di bangku perguruan tinggi. Begitu. Ini ya, karena mesin lembaga itu tujuannya adalah menyamakan antara mau sama mampu. Mereka yang mau, mereka yang mampu dijadikan satu, dia akan diterima di PTN. Tetapi banyak orang mau tapi nggak mampu, maka tugasnya kami meningkatkan kemampuan kamu biar sesuai dengan kemauanmu. Ya, gitu ya. Pak, saya udah mentok, kemampuan saya udah mentok. Berarti tugas kami adalah mengingatkan kamu untuk menurunkan kemauan kamu biar kamu diterima. Contohnya apa? Contohnya tak kasih tahu. Saya punya siswa yang kemampuannya sederhana, pengen kedokteran. Tak arahkan ojo jiko UGM, jiko unsut ku ya UGM ning Purwokerto. Apa kuwi? Universitas Jenderal Sudirman. Unsur Universitas Jenderal Sudirman. Ketompo kedokteran, nilainya gur 728 ketompo. Gitu loh. Jadi tak ingatkan, ini ketompo ning kedokteran UNS, nih ketompo ning Brawijaya, ya toh? Nih. Ini malah abel gur 600. Kuwi ning UGM ra bakal ketompo. Tapi ketompo kedokteran ning Unram, Universitas Mataram. Aku tak motivasi anak ini. Nah, kowe ya mlebu ning Unram, kowe nek bersekitar 600-an, angel mlebu ning Jogja. Lho sing penting kowe dadi dokter, apalagi Pak Dokter itu nek arek nyuntik ora bakal takon kuliah ning ndi. Ya toh? Mosok kowe pas arep disuntik takon karo dokter, "Dok, dulu kuliahnya di mana, Dok?" Enggak mungkin. Suntik langsung suntik, kowe takon kuliah mana, suntik jero. Ya, kita tak kandani kamu ya. Kedokteran sekarang jadi dokter ini Unram. Ini beneran, ini nyata ya. Ini kemudian Unram itu karena dia terkesan banget. Akhirnya dia itu ngirim saya motivasi buat adik-adik. Dia bilang apa? Teruntuk adik-adik semua yang lagi berjuang PTN, termasuk kamu lagi berjuang PTN. Izinkan saya sebagai alumni Nitron berpesan kepada adik-adik semuanya. Jadi pesannya kakak kelas kamu ya. Tanamkan niat yang kuat pada diri adik semuanya. Taruhlah cita-citamu di hati kamu. Betul ini. Kowe nek naruh cita-citamu kok tepok gandul kening langit ora bakal. Ini gandul kening hati kamu walaupun kamu menatap ke langit ya toh. Silakan ya. Pandanglah angan dan cita-citamu itu di depan ya. Yang lalu biarlah berlalu, tapi Anda harus maju ke depan, karena apa yang kita nikmati yang akan datang itu hasil kerja keras hari ini. Apa yang kita nikmati hari ini, itu hasil kerja keras masa lalu. Ingat, berarti Anda harus memaksimalkan hari ini untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Gitu, paham ya? Cita-citamu di depan. Percayalah setiap perjuangan pasti memiliki pencapaian. Yang jadi masalah, apa Anda sudah memiliki target dan capaian? Itu tanyakan pada diri kalian. Untuk menuju pencapaian, pastilah membutuhkan proses. Dan ini adalah salah satu proses. Kenapa? Anda sudah bangkit di saat orang lain terlelap. Anda sudah belajar di saat orang lain tamasya. Anda termasuk orang yang luar biasa. Ya, ini. Jadi tetap nikmati prosesmu, jangan menyerah. Karena kesuksesan itu milik mereka yang berproses. Ya, dan semangat semuanya. Tapi jangan lupa, semua proses itu ada ilmunya, dan proses masuk perguruan tinggi hanya belajar ilmu penalaran. Jika tidak penalaran, maka akan gagal di depan mata. Ya, ini perlu tak ingatkan pada kalian semuanya. Penting. Ya, gitu ya. Ya, oke, jam berapa ya? Weh, ternyata wes suwe ya Bu ya. Wah, ternyata sudah banyak sekali ya. Oke, bisa ya tak tambah lagi nih. Saya tambah lagi. Seret. Wah, ini ada soal. Ini ada soal. Ini tak berikan contoh pada kalian semuanya. Ini soal perguruan tinggi, keren banget. Ini kemarin. Jika ABC membentuk barisan geometri,
Maka 1/A plus B ditambah 1/B plus C apa? Sing cah pinter-pinter lek nggarap piye? Nyamakan penyebutnya. Wah ini aku pernah ingin nonton siswa cah pinter tuh ngene iki lho. Disamakan penyebutnya. A ditambah B dikali B ditambah C, kalikan silang B plus C, A ditambah B. Terus baru dikalikan meneh. A B A C baru mumet. Baru diurek-urek malahan rasido ya. Nah ini lho wong sing gak ngerti ilmu ngene iki. Inilah siswa-siswa yang hanya meramaikan acara tes UTBK. Ingat SMA MUHA. 70 orang ini saya berharap, jadilah Anda peserta tes yang punya daya saing yang tinggi. Ya, jadilah peserta yang punya daya saing yang tinggi, bukan sekedar hanya ingin meramaikan acara tes, tapi ingin menjadi pemenang tes. Kamu harus punya strategi. Strateginya apa? Penalaran. Kamu cukup ini aja, berikan angka. Ini kan huruf, beri angka aja. A, B, C. Hanya 1, B-nya 2, C-nya 4. Lu apa, B? Barisan geometri. Terus dimasukkan gini aja. 1 tambah loro telu. B tambah C. Loro tambah 4, 6. Samakan penyebutnya. 6. Ini berarti loro tambah 1. Jadinya telu per 6. Apa artinya? Setengah. Maka jawabannya kudu setengah. Dijawab nih setengah nih gini. 1/A kurang C, 1 kurang 4, min telu, ora podo, salah. 1/C min A, 1/3, keliru. 1/A tambah C, wah, 1/5, salah. 1/A, 1, salah. 1/B, B ini loro, setengah, cocok, loh, ketemu jawabannya. Ketompo kedokteran. Inilah strategi untuk bisa diterima di bangku PTN. Ya, baik adik-adik semuanya, dari jam 8 sampai jam setengah 10, hampir 1,5 jam saya ngobrol di depan kalian semuanya. Ini semoga ini bisa memberikan motivasi dan semangat pada kalian semuanya. Hanya sekali lagi saya mengundang kalian semuanya, ayo gabung bersama kami, bersama Netron Yogyakarta.